Jadi di merpati itu kuncinya juga sabar juga. Sabar ya. Sabar, jeli. Jeli dalam memilih itunya. Ya intinya ya semuanya. Dalam arti jeli kamu merawatnya, jeli kamu pola latihannya, jeli kamu ngasih asupan nutrisinya, kan gitu ya. Itu harus kita perhitungkan matang-matang. Kalau enggak kita nanti nggak bisa sampai kepuasan kita tercapai. Susah, nggak bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BS Merpati. Nah, pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah nih berada di kandangnya Neo Bulgari yang jadwalnya untuk kesini itu lumayan lama karena saya ketemu dengan Mas Didi ya Mas ya. Mas Didi pas di Besaren ya. Pas di Besaren saya mengagendakan jadwal kontak sama Mas Didi mau kesini dan alhamdulillah selisih satu giringan ya Mas. Satu giringan saya bisa di sini. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan ngobrol nih dengan ownernya dan juga krunya yang udah berada di samping saya. Dan buat teman-teman pokoknya terus tonton, jangan di next ya, jangan di skip, tonton sampai habis dan juga jangan lupa subscribe. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita mulai ngobrol. Selamat malam kok. Ya, Mas Alfi. Nah, gimana kabarnya kok? Sehat, baik. Sehat, Mas ya? Alhamdulillah baik. Baik. Kok sebelumnya kenalan dulu kok. Namanya siapa kok? Nama asli. Nama asli boleh gitu. Nama saya aslinya Setio Purwanto, Mas Aldo. Oh, Setio Purwanto. Nah, untuk kalangan merpati biasanya ngambil memanggilnya itu Kocilo. Kocilo. Ya. Buat Mas Didi. Ya, saya pribadi nama Ari Irwanto. Ya, tadi panggil. Di sini sebagai apa Mas? Kalau ya di sini asisten pribadinya. Oh, asisten ya. Oke, berarti yang ngurus apa ya? Akun-akun sosmed Mas Didi berarti. Ya, betul. Betul. Itu ada akun apa aja Mas? Itu kita ada TikTok. Dengan nama Neo Bulgari. Cuma kalau untuk akun Facebook itu pribadi saya sih. Cuma biasanya saya cuma kalau di Facebook upload paling cepat. Namanya apa Mas Facebooknya? Di Irwanto. Nah, itu buat teman-teman selain dari dua akun itu ya Mas. Yeah. Itu bukan dari Neo Bulgari ya. Yang fix itu tadi dua, nanti bisa dilihat lah saya munculkan. Nah, ini kabarnya gimana nih kok? Kabar merpatinya. Kabar semuanya lah merpati dan juga gimana kok? Sehat, merpati sementara ini kondisi belum pada maksimal Mas Aldo. Belum pada maksimal. Ya, baru beres mabung ya. Itu yang mana? Yang semua, hampir semua malah. Hampir semua. Rata ini. Kemarin aja belum lomba-lomba. Berarti giringan kemarin ikut loh? Belum ikut. Oh, berarti pas di Semarang nggak ikut berarti kok? Nggak ikut. Nggak ikut berarti. Kalau bulu sudah beres, cuma ada yang kurang satu. Berarti kan kalau kurang satu yang ujung kedua kan berarti kan masih mabung. Masih mabung. Kita nggak berani gas lah. Nggak berani gas. Bulunya kan masih basah. Tenaga belum maksimal. Tenaganya masih kurang ya kok ya. Nah, ini ngomong-ngomong saya penasaran kok. Selain Meksiko, di sini kan terkenal kan Neo Bulgari kan Meksiko ya kok, karena menjuarai yang event mobil kan. Bergengsi. Ya. Nah, ini ada pair apa aja sih kok? Ada, kalau kita kan prosesnya memang dari ikan sendiri ya Mas Adit. Ya. Kita proses agak lama sih memang. Ya mayoritas ada sih, itu kayak adiknya Meksiko, si Sultan. Itu adiknya lagi rencana baru tak pindah giliran tuh Hitman. Oke, dua. Sama satu lagi Sambo ada itu. Sambo 3. Baba ya ada. Yang sering tak buat muter-muter itu. 4. Sama si Pleret itu rencana. Si Konde debutan baru itu. Baru berarti. Baru Abi kan juga. 6. Sama si Licin itu. Licin namanya. Itu debutan baru juga rencana. Meksiko ya berarti. Meksiko sendiri. Ada 8 berarti kok. 8 sementara. Berarti sementara yang mau buat ngamen ke depan ini ada 8 layar berarti. Ya. Dan itu semua peranakan sendiri kok. Mayoritas punya ikan sendiri. Ikan sendiri. Dan itu dilatih emang benar-benar dari nol berarti ya. Nol. Nah, dalam proses pelatihan kok, itu yang latih Kocilo sendiri atau gimana kok? Yang latih ada 2 Mas. Sebenarnya saya sendiri sama joki ada, cuma kan pegangannya kan sendiri. Ini pegangan si joki, ini pegangan saya. Itu dari nol, dari piye. Jadi kita udahlah, lo milih yang mana bebas. Dilatih yang benar. Aku juga pilih yang ini, tak latih yang benar. Jadi kita
sama-sama ngelatih biik bareng, cuma yang layak yang mana kita harus selektif lah. Berarti dari biik udah di ini ya selektif berarti, diseleksi berarti kok. Kita mulai penjodohan itu biasanya kita mulai penjodohan, giring, kan dilihat karakter nanti kelihatan. Setelah itu nanti waktu eksperimen di lapangannya kita juga lihat, oh ini prospek bagus, ini kok agak rewel apa gimana kan kita harus jeli. Berarti kalau udah di B, di A itu joki yang satunya itu tetap megang itu berarti kok? Atau Enggak, kecil beda-beda. beda-beda? Iya. Berarti emang dari kecil, dari B kan No. dia megang ini, setelah A pun dia megang berarti ya? Iya. Itu dalam proses seleksi itu Coach Ciluk sendiri yang milih atau gimana kok? Saya sendiri. Coach Ciluk sendiri. Ini burung dari nol tak latih, memang layak ya tak pegang. Kalau enggak, ya kita buat apa? Babuan apa? Kemarin tak potongan gitu. Iya. Oh iya. Nah ini buat Coach Ciluk sendiri, ini berarti gebernya apa aja nih kok dari 8 itu berarti? Itu pegangan saya semua kalau itu. Oh ini pegangan. Nah, terus joki satunya? Garap yang masih giringan piik. Oh berarti kalau yang memang- joki satunya itu di piye. ya kalau Tapi kalau nasional, nasional, Ciluk. kalau pas saya nggak bisa ada waktu urusan apa Halangan. ya, halangan loh, dia tak suruh nerusin jalan. berarti dia menggantikan saat Coach Ciluk ini sibuk. Gitu. Ini saya penasaran kok nih kabarnya Meksiko gimana kok nih? Berarti sekarang nih. Keadaan sudah mulai fit mas. Ya Mulai kita fit. ngomong masih proses 80% lah ya. Belum, Udah masih 80% ya. ya, belum 100% lah. Berarti kira-kira berapa giringan lagi gitu kok fitnya itu? Itu tahun depan lah mulai fit. Masuk tahun depan Ya, berarti. mulai fit, kondisi fit. Benar kalau nggak ada kendala ya. Heeh. Dan itu semua nanti akan apa kalau ada event-event besar 8 itu gas berarti. Kita bawa nanti yang jalan yang mana kita akan selektif nanti di lapangan. Nah, itu 8 player. Itu biasanya kalau di tim New Bulgari sendiri, itu ada pembagian nggak kok? Mungkin kan Coach Ciluk kan mungkin nama New Bulgari kan udah besar. Kan undangan kan banyak itu kok. Kadang ada yang Enggak, Semarang, sini. kita enggak, biasanya satu titik. Oh, berarti difokuskan Satu titik. satu Iya. titik berarti ya. Masalahnya kalau kita lomba 2 tempat, biasanya kita kurang istilah ya satu personel, Mm-mm. yang keduanya kita nggak konsekuen. Nggak itu bisa dalam arti fokus. Nggak fokus ya, Nggak fokus, ya. terpencar ya kok ya. Koncar kita susah. Masalahnya kayak saya kan terjun langsung. Berarti emang ujung tombaknya ya Coach Ciluk sendiri yang terjun ya. Saya yang ya bisa dikata yang lola 70% lah. Nah, ngomong-ngomong di New Bulgari ini ada berapa orang sih? Kok? Cuma orang 4 mas, tapi yang pokok kan cuma orang 3 lah semuanya. Itu 4 termasuk Coach Ciluk Ya, berarti. saya kan Yang 2 ada siapa ini kok namanya? si Tunut sama si Darmun, Mas Didi itu Mas Tunut bagian apa kok? ya sama ngeber latih. Latih. Nah, satunya tadi siapa? Si Darmun pelepas. Darmin pelepas. Pelepas sama bersih-bersih. Berarti satunya Mas Didi ya Mas Ya, ya. bagian kita eksperimen di lapangan. Nah, buat Mas Didi sendiri berarti kalau ada event lomba selalu hadir Mas. Ya insya Allah. Pokoknya pasti hadir. Pasti hadir ya. Pasti hadir. Siap. Pasti hadir. Semuanya si bos katanya pokoknya Hadir. ada lomba pasti ada Medi. Siap. Jadi ya tetap sih, cuma biasanya saya bisanya dari hari Sabtunya. Ah, Kadang kalau luar kota ya terpaksa, cuma saya cuti kerjaan. Oh. Karena kan saya di sini itu biasanya Sabtu Minggu. Berarti Saya cuma juga 2 hari. kerjaan kok. Berarti 2 hari tok di sini ya. Terus juga biasanya kalau kadang pulang kerja ya kalau hari-hari tertentu itu kadang mampir. Jadi nggak tiap hari di sini. Berarti nggak selalu stay berarti Mas ya. Iya. Siap. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang balas di TikTok dan Facebook ya Mas Didi Iya. ini. Inilah Ya, artinya orangnya ini. Kalau bosnya mah nyantai, Nggak pernah ngurusin di medsos, nggak pernah. tidak pernah tuh. Iya. Nah, itu kalau ada postingan itu selalu izin nggak Mas sama Coach Ciluk itu? saya pasti izin. Jadi sebelum posting biasanya saya untuk utamanya saya ke kandang dulu. Ah. Jadi di kandang ngobrol sama si bos, minta posting. Udah diposting aja yang itu. Oh, berarti tetap ada konfirmasi Kadang-kadang ya. kita juga berbagi terah juga isi bos ya nggak bos ya. Iya. Ya. Kita nggak menutupi lah, kita juga kan kadang berbagi terah.
siap. Nah ini buat Coach Ciluk, ini kok udah pakai peranakan sendiri, tikan sendiri nih. Nah pacekannya ada apa sih kok? Kita memang dari dulu Mas Aldo, kita dari dulu bertahan di teras sendiri, pijikan sendiri. Namanya Maksudnya apa? ternak sendiri. Itu dulu tuh kalau era dulu itu eranya si Nazarudin. Nazarudin. Nazarudin itu yang ngeluarin karisma. Ke bawahnya itu kita pakai terah, eranya Lapindo Sutra. Itu turunnya lagi ke sini, eranya di sini kita pakai Jenggot, pakai Ceko, Raden, sama si Dragon sekarang. Berarti yang aktif sekarang ini empat itu berarti ya. Dan itu dari 8 pair ini itu anakan dari itu berarti Pak? Berarti Ceko, si Dragon, sama Jenggot ini malah Sama Raden. Oh, Udah sama komplit Raden. ini di kandang. Berarti udah komplit berarti kok ya. 4 itu aja. Udah player, masuk kategori player. Berarti dari sampel pacekannya sendiri itu emang udah terbukti Udah ya Pak? masuk ke jenjang lomba. Jenjang lomba Jenjang ya. lomba semua. Nah itu kan anakan kan kadang kan ada yang jadi, ada yang enggak. Itu prosesnya gimana kok itu Pak? Gini Mas, kalau masalah nanti jadi apa enggak, kemungkinan jadi bisa lah kita ngomong jadi. Tapi burung itu layak enggak Ya. untuk kompetisi di tingkatan ini nasionalan yang dalam arti bahasanya tiket sekian Iya. kan gitu. Kan ada yang tiket 200, 100, 50, 30 kan ada. Itu kita harus selektif. Oh ini memang burung setingkat tiket 200. Wah ini paling untuk pinggiran gitu. Kan gitu. Jadi kita selektif. Tapi kita tetap mengutamakan untuk kualitas menengah ke atas. Target saya. Targetnya berarti kok Target ya. saya gitu. Ya. Saya nggak mau dalam arti bukannya saya sombong apa istilahnya gengsi, oh enggak. Jadi saya punya image yang intinya target saya burung yang saya lombain ya peringkatnya menengah ke atas. Oke. Emang benar Kualitasnya itu. totalitas banget. Pak. Kalau umpamanya memang dia tingkatannya untuk menengah ke bawah, itu biasanya saya itu tak buat pelatih. Kalau enggak tak anggurin, kalau enggak tak daur ulang. Oh. Itu. Berarti emang benar-benar selektif banget ya kok ya. Nah, kita main jangan konyol lah misalnya ya. Betul. Ya. Gak murah kok. Mainan merpati gak murah. Kita sudah melegakan waktu, buang waktu, materi. Tenaga. Betul banget. Ya kita jangan konyol. Iya. Berpikir yang dalam arti kita ingin maju kok ya. Betul. Terus kita berani tantangan lah. Iya. Kalau memang ini layak ya kita layak. Kalau enggak. Iya betul. Malah apa? Buang-buang tenaga materi. Malah ada yang bilang kondangan katanya. Sakit. Kita kondangan dong. Iya. Nah itu buat menciptakan ini berapa tahun ini kok prosesnya nih kok? Saya itu berarti ini agenda yang bergengsi Pekalongan itu dulu kan zamannya si Bumi Rejo. Itu saya enggak, zamannya si Gandarum saya udah mainan itu. Udah mainan saya. Cuma waktu rame-ramenya Gandarum saya belum aktif full. Belum Berarti. belum. Dan itu posisi saya masih di daerah saya asli, daerah Batang itu. Daerah Batang. Setelah saya hijrah ke wilayah sini, ke Dengguni toh, itu mulai fokus saya. Mulai fokus. Itu kira-kira prosesnya berapa tahun itu? Berapa tahun aku ya itu ya. Kalau 10 tahun ada lebih. Lebih ya. Lebih itu pun saya nggak pernah berhenti. Terus estafet terus. Selalu terus berkarya terus. Terus. Bayangin kalau kita ngomong 10 tahun aja lah ya. Iya. Kita nggak pernah berhenti, proses terus. Itu kalau kita dikumpulin, ditabung, ya dapat apalah. Udah banyak banget itu. Nah, itu loh. Itu pun dalam arti gini, kadang-kadang kekecewaan masih banyak. Pasti ya kok ya. Iya. Kita mengharap burung ini kok wah bagus, nanti kendalanya ada. Pasti ya. Ada. Jadi di merpati itu kuncinya juga sabar juga. Sabar ya. Sabar. Jeli gitu ya.
Jeli dalam memilih itunya Ya berarti, Kak? intinya ya semuanya, dalam arti jeli kamu merawatnya, jeli kamu pola latihannya, jeli kamu ngasih asupan nutrisinya, kan gitu ya. Itu harus kita perhitungkan matang-matang. Kalau enggak kita nanti nggak bisa sampai kepuasan kita tercapai. Wis. Susah, nggak Oh. bisa. Tuh teman-teman ya, bisa dengar langsung dari Jadi- pengalaman Coach Ciluk. Berat banget sebenarnya kalau kita bermain merpati kolong. Coach Ciluk sendiri merasakan Pengorbanannya berat. berat ya kok ya? Ya, pengorbanan tenaga materi itu berat. Nggak gampang ya kok Cuma ya? kadang-kadang kita akan mengabaikan hal kecil. Hmm. Kita bisa besar dari kecil loh, Mas. Iya, setuju. Nah, Setuju itu benar. Jadi memang merambat kecil, tapi sebenarnya itu tuh besar. Nantinya ya Iya, itu pasti besar. pasti besar ya. Pasti Kak? besar. Nggak mungkin operasional kita itu semakin kecil, nggak mungkin. Iya. Walaupun dengan keadaan yang masih utuh orangnya itu, tapi tetap operasional itu semakin naik. Semakin naik terus ya kok. Nah, contohnya kan harga jagung semakin mahal, Ya tahun kan semakin ya, berganti. bensinnya semakin mahal, Mahal. rokok semakin mahal. Kalau yang rokok lo ya, Iya. itu mungkin 10 tahun yang lalu Masih murah. kita ngomong rokok aja masih murah. Nah, Iya. setelah itu kalau kita di warung, mungkin es teh masih 1.000 atau 2.000 lah, 1.500 lah Iya. dapat. Sekarang nggak dapat. Berarti kan semakin mahal nilainya. Betul, nominalnya Nah. semakin tinggi. Betul, Pak. Dari situ kita harus dalam arti ya bukannya kita perhitungan uang enggak. Tetap kita di manage. Wah, Nah, di situ toh. makanya sampai sekarang New Bulgari masih tetap konsisten Ya. eksis ya kok. Saya bersyukur Mas. Aldo. Karena kan Nah, bisa bertahan sampai sekarang, nah itu menikmati hobi saya gitu ya. Mm-mm. Saya bersyukur. makanya kan ini kan di tahun ini kan banyak para tim-tim ini kan pada yang berguling tuh karena Ya, ada sih manajemen salah ya kok ya. Karena satu manajemen, yang keduanya mungkin si owner itu menganggapnya dengan uang kita bisa jalan, bisa puas. Nah, Kalau saya enggak kepikiran gitu. Karena apa yang kita hadapi itu makhluk hidup, Mas Aldo. oh iya, Beda cerita kalau Mas Aldo itu beli motor, benda mati ya. umpamanya kok berebet dikit, Mas Aldo ganti busi aja, Selesai. bongkar dikit, udah selesai. Jalan Kalau lagi. ini enggak bisa, Makhluk hidup sih kok. makhluk hidup. Yang tidak bisa kita komunikasi langsung, pakainya rasa. Iya. Yang paling Paling sulit. susah dirasa, Mas. Iya. Berarti emang dari hati ke hati ya, Pak? Nah, di situ susahnya kita harus betul dalam arti menjiwai lah, Iya. jadi bisa merasakan. Nah, berarti buat kalau pengurusan kayak makan, kayak ini berarti Coach Ciluk sendiri selalu mantau ya kok? Cek tiap hari. Tiap hari berarti? Iya, dari Selalu mulai ngecek, Bro. keluar sampai burung saya habis dijemur, sampai posisi dia sore makan, sampai mau tutup. Wah, gila. Itu aku cek. Selalu cek ya berarti ya? Bukannya saya nggak percaya sama karyawan, bukan. Karena apa? Kamu punya standar yang beda-beda. Iya, betul. Si A punya standar kayak gini, si B kayak gini. Jadi saya lebih yakin dengan standar saya. Karena pengalaman saya, bukan kepintaran saya itu enggak, pengalaman. Pengalaman. Iya, Apalagi kan Coach Ciluk yang terjun sendiri ya, iya, saya eksekusi sendiri. yang eksekusi itu. Eksekusi. Jadi kan dalam proses perawatan itu sangat penting sekali loh. Faktor utama. Faktor utama ya. Utama. Oh kan. Tuh buat teman-teman makanya tetap semangat ya kok. Ya, semangat. Jangan kendor ya. Kendor lah. Nah, itu loh. Iya, Tetap semangat, jangan kendor. Pokoknya terus lah. Terus telaten aja. telaten, sabar gitu. Kayak Coach Ciluk aja telaten dari nol, dari dulu, dan akhirnya bisa dari pikan sendiri menghasilkan sebuah hadiah mobil kepuasan yang Iya. tidak bisa itu ya kok ya. Nggak bisa diukur dengan nilai. Nah, gitu. Benar itu. Walaupun mungkin orang ngapunten nih kok, mungkin dari player luar bisa mendapatkan mobil, itu kan mungkin puas. Tapi kan beda cerita kalau kita Beda. proses dari Iya. nol bisa menghasilkan mobil. Wah Ceritanya gila. cerita singkat dalam kategori tanda kutip dia beli. 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 Dengan kebanggaan pribadi. Nah, kebanggaan pribadi yang Iya. sulit gitu. Ah, susah. Itu kalau saya lihat di Pekalongan itu yang prosesnya gitu, aku lihat sih itu Junet. Mas Yune. Itu saya ngakui dia. Ya, Karena dia proses dari nol. emang dari nol ya. Dari nol kok dia. Saya lihat bahasa kita ngomong kasarnya, saya lihat dia masih dalam tahap bawah Bawah ya. sampai dia sukses kayak gitu. Ya perjuangan Mas. Perjuangan.
tidak memungkiri lah Iya, benar loh. itu. Saksi ya kok. Iya. Coach Luke sendiri Saya mengalami sendiri ya. mengalami sendiri kayak gitu, tapi kan tetap prosesnya ya legal Legal itu. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong selain berarti Meksiko, ini ada burung apa aja sih kok yang udah mendapatkan trofi ini kok? Kalau trofi sementara ini yang top record cuma Meksiko, Mas. Masih Meksiko itu berapa Satu sih kok? kandang itu yang paling istimewa pasti satu kok. Oh, pasti ya kok. Pasti satu. Maskot ya kok ya. Pasti. Lainnya itu cuma kesandung batu. Oh, ngikut ya berarti kok ya. Iya, Sandung kesandung ya. batu. Itu udah berapa kali kok si Meksiko itu kok? Berarti Kalau Meksiko trofi itu ya nggak 1, 2, 3, atau 4 itu 15 kali ya. ada 15 Ada. kali ya. Dari giringan biye. Dari awal berarti ya biaya Iya. ya berarti. Jadi mulai dia melihatkan kualitas tuh dari biye sudah mulai. Udah mulai berarti kok. Memang ya, memang dia talentanya sudah dari kecil kelihatan. Udah kelihatan ya kok. Kelihatan. Wah, gila. Nah, ini ngomong-ngomong dari hasil piikan, ini kan otomatis kan teman-teman kan banyak yang pengen lobby. Itu kalau ngelobi ini biasanya yang ngurus siapa kok? Ada lobbyan pengen lah anakan gitu. Kalau biasanya kan ada yang lewat WA saya langsung, ada sama Mas Didi, ya sama kru juga kadang-kadang lewat dia gitu. Oh, Kalau ada di sini berarti, kan Mas, ya? bisa sama Mas Aldo bisa, Oh, siap, boleh. itu Mas Ical ya bisa itu. Iya. Iya, Bang Ical ya, Bang Iya. Ical hormati ya. yang penting kita modal terbuka, Mas. Terbuka. yang penting kita istilahnya ngasih barang yang bagus sesuai permintaan konsumen. Nah, itu buat Coach Luke sendiri biasanya untuk memberikan, untuk mengeluarkan merpati dari kandang itu yang bagaimana kok? Kriterianya bagaimana kok? Ya tergantung Mas ya, karena konsumen kadang-kadang ya permisi lah, kadang-kadang dia ngukur kemampuan gitu. Kalau orang pasti di era-era ini mesti mintanya darah seko Jam ini. jam ini, tapi kan belum tentu. Yang namanya itu kan satu garis belum tentu kan istimewa semua kan enggak. Iya, betul. Kadang-kadang ada yang beda jalur malah Istimewa. bagus. Iya. Cuma kan masih trennya apa itu pasti yang diburu. Itu pasti. Itu pasti ya kok ya? Pasti. Iya, betul. Di dunia merpati kan kayak gitu. Iya. Sekarang apalagi untuk biasanya untuk bisnis. Gitu kok. Iya. Nah, kan di dunia merpati kan nggak murah sih kok. Operasionalnya memang Operasional besar loh kok. besar. Jadi ya kita harus gimana ya kok? Kita di burung ya harus burung pun Udah juga larinya itu. ke situ. Mas. Iya. Kebanyakan Saya mayoritas. lihat, ya maafnya aja lah ya, pemain-pemain baru itu belinya langsung beli brand. Langsung ya kok. Tapi brand itu bukan untuk kompetisi main enggak. Karena untuk mengembalikan modal bisnis. Modal. Iya. Itu era sekarang. Sekarang ya kok. Tapi pada era 10 tahun yang lalu itu enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu Jadi ya kok. kita bisa ngomong bermain merpati sekarang itu track recordnya malah turun. Oh, malah turun berarti kok. Iya. Oh, Kalau dulu memang pemainnya factor bener. Mamanya saya kalah sama punya Mas Aldo. Saya beli player lagi. itu dulu. Iya, langsung buat eksekusi. Wah, iya. Kalau dulu. Kalau sekarang enggak. Sekarang beda berarti kok ya. Si Mas Aldo punya brand A. Iya. Tak beli dong. Mm-mm. Tak ternak sama betina umpamanya setelah Iya. ini. Udah sekarang di medsos kan upload Iya, benar. yang mau inden, yang apa gimana. Berarti kan track recordnya turun. Kalau dulu enggak Mas, kita taruh betul-betul murni taruh. Mulai tarung ya kok. Taruh enggak ada istilahnya itu enggak. Jadi kompetisinya itu memang ketat sekarang karena banyak penghobi, gitu. Tapi jiwa petarungnya kalah sama Dulu, era dulu ya kok. kalah. Oh, iya. Berarti zaman sekarang ini cuma lombanya semakin banyak ya kok. Cuman Iya. pertarungannya ini yang lebih asik dulu berarti kok ya. Iya, memang kalau dulu memang kita tuh factor, Faktor bener ya kok. nggak punya kepentingan untuk dalam arti jual burung itu enggak. Udah ya kok. Kita kalah beli player. Iya, Berarti emang benar-benar apa ya? Berburu ya kok, berburu buat memang cari prestasi bener. pembuktian ya kok. Nah, Prestasi no. Gila. Serem ternyata. kalau untuk main merpati sebenarnya justru serem dulu, Mas. Malah serem dulu berarti kok ya. Serem dulu karena kita betul-betul menunjukkan kualitas taruh bener. Nggak Iya. ada tendensi untuk ternak cari uang nggak.
ada. Nggak ada ya. Bener. Kita ngomong 10 tahun yang lalu ya. Iya, Ya. flashback ke belakang itulah. Ke belakang. Kalau sekarang enggak, sudah unsurnya mayoritas komersil. Eranya Eranya. sudah lain cerita. Iya, eranya udah beda sih kok. Iya. Emang bener. Itu dari era itu sampai sekarang kita menikmati. Kita menikmati. Tapi dengan adanya perkembangan banyaknya ini, buat Coach Cilik sendiri gimana kok? Perkembangan pecinta merpati kan semakin banyak ini kan marak tuh. Ya Gimana, kita bangga toh Mas. Mm-mm. Gitu. Merpati sekarang punya nilai berarti kan gitu. Iya. Banyak penikmat yang ingin bermain merpati. Berarti kan mau nggak mau berarti nilai merpati semakin punya nilai. Iya, Artinya ada. Ya toh? daya jualnya ada. Iya. Dari itu setelah itu nilainya itu nggak semakin turun dalam konteks harga. Kan dengar-dengar kan Pak Miliar. Iya. Kalau dulu kan enggak, Iya, dulu ya. masih paling di bawah 50 juta lah. Iya. Nggak sampai 100-an ya. Itu sudah bagus. Istimewa ya, Oh Pak? iya, 20 juta dulu sudah istimewa sekali. Tapi dulu loh ya. Iya, Kalau dulu. dinilai sekarang kan nilainya kan semakin tambah. Uangnya. Uangnya. Nah, betul. itu toh. Iya, benar. Dulu 20 ya mungkin sekarang ya sekitar 50. 100. Oh, 100 bahkan ya, Pak? sekarang gitu. Iya. Karena kan tahun kan berbeda kan semakin Nah, nominal kan iya, semakin nominal tinggi. semakin tinggi. Tapi ini dengan saya pengen penasaran nih kok dengan ini Bulgaris. Sekarang kan ini banyak banget ini lomba ini, giringan ini ada di sini, giringan ada di sini. Nah itu buat memutuskan ini Coach Cilik sendiri ini selalu rembukan sama kru nggak sih kok? Apa emang Coach Cilik yang memutuskan? Saya yang memutuskan. Berarti anak-anak cuma ngikut berarti kok? Ikut. Ikut berarti. Iya. Berarti giringan ini ada di sini semua mau. Iya. Ya udah ikut gitu Jadi berarti. kita targetnya gini loh Mas. Mm. Kita kan cari punya barang sing ini kita tarung harus untuk menengah ke atas. Iya. Apabila burung kita kondisi. Ya fit. Nah, Berarti. kalau enggak ya udah kita mengondisikan. Berarti tetap melihat ya kok ya. Iya, enggak asal Situasi kita ya. dalam arti gini. Yalah, enggak burung kondisi enggak fit, kita main di pinggiran itu enggak. Mm. Itu di schedule saya enggak ada. Wah, gila. Nah ini buat kalau ngeluarin player kok itu biasanya posisi masih piik atau setengah jalan atau udah player kok biasanya? Tergantung permintaan Mas Aldo. Kalau kita ngomong jual player, bagi saya tuh beban berat sekali. Oh, beban beratnya gimana kok? Kalau kita ngomong player kan berarti burung itu sudah siap segala medan, Ya. gitu. Nah. Padahal yang namanya player itu tuh kalau pindah kandang itu pasti mengalami suatu perubahan. Perubahannya gimana? Pindah tempat burung pasti stres, Stres ya. kan mengurangi kinerja. Kadang-kadang pola makannya, umpamanya dia makannya berapa on, itu bisa umpamanya lah ya kita kalau normal di rumah makan 2 on apa 1 on berapa gitu ya. Kadang-kadang tempat baru makannya susut. Iya berkurang ya kok. Nah, itu kan pengaruh Betul. di pengondisian. Betul. Kalau orang itu dianggap itu tidak menyadari sampai ke situ, dia mintanya gas melulu. Oh. Padahal kondisi dia kan performanya dia kan menurun. Iya. Mana mungkin burung itu maksimal kerja. Nah, maka dari itu kan kita ngomong, kita prinsipnya harus sadar. Iya. Nah, kalau jual player saya nggak berani. Oh berarti Kalau saya jual player orangnya tak suruh lihat. Malah mantau dulu. berarti mantau ya. dulu, Mantau dulu. berarti. syukur-syukur posisi burung mau dibeli udah podium. Oh itu malah nggak apa-apa kok. Malah nggak apa-apa kalau saya kan belum podium berarti status player. Oh iya. Udah layak player lah. Soalnya kan di luar kadang kan kalau udah dapat piala semua ini juara itu kadang eman-eman loh. Nah, Kebanyakan kan kayak gitu. asalkan si pembeli aja Berani. harga nggak Ah. gitu. Siap. Ya toh? Ya benar Mas Ado, kita kalau ngomong jual player itu bagi saya berisiko tinggi. Iya. Resiko-resiko. Apalagi cuma orang percaya itu loh. Oh. Kita itu beban berat. Masalahnya faktornya banyak sekali. Kemungkinan burung itu di sana nanti kerja apa enggak gitu resikonya besar sekali. Besar sekali. Dan itu padahal sudah disortir ya kok. Dari sini Ya. itu udah disortir berarti ya? Iya, dalam kategori di sini
burung udah statusnya player. Pada saat pindah ke tempat orang lain, dia pasti ya itu kan depresi itu pasti itu. Ya toh. Iya benar. Nah, itu suhu udara. Suhu udara. Ya toh. Itu pengaruh besar bagi aku. Perawatannya. Itu wah. Ribet. Benar ribet banget. Kadang-kadang orang nggak mikir ke situ. Mikirnya tak kasih tempat yang bagus. Gitu. Padahal kita nggak melihat dalam tanda konteksnya itu kandangnya itu sirkulasi udaranya oke belum ya. Suhunya udah pas belum. Burung bagus istimewa dipindah kandang belum tentu. Betul. Karena apa? Suhu udara yang mereka tempati itu beda. Itu pengaruh. Itu pengaruh. Penyesuaian. Kadang pemain owner nggak mikir ke situ. Iya benar. Berarti antara situ coba di sini suhu berapa nanti situ masuk situ itu beda. Pasti. Karena apa? Sirkulasi udaranya itu kan antara yang masuk itu berapa persen, sana berapa persen kan pengaruh. Kelembapan tempatnya. Ya itu loh. Nah berarti untuk saat ini yang keluar ini berarti posisi piyik berarti kok. Yang udah keluar biasanya kita jual piyik, kalau enggak burung setengah jalan. Tapi sudah ada karakter ngolongnya. Udah kelihatan ya berarti. Progresnya udah. Iya. Kalau yang susah-susah ya itu Mas, kalau nggak tak buat babuan, tak daur ulang, kalau nggak tak potong. Pasti itu. Berarti udah selektif banget ya kok ya. Tak jual, kasihan yang beli. Kalau kecuali si pembeli mau beli untuk ternak darah ini, itu beda lagi. Iya kasih. Tapi kalau mau buat mainan, kita udah tahu karakternya kok. Susah, kualitasnya nggak sesuai, ngapain kita jual? Oke. Kasihan. Berarti dari konteks pembicara ini intinya Coach Ciluk sendiri kalau ngasihkan ke kandang lain itu tetap biar prioritas merpati itu benar-benar top perform ya. Ya biar nggak kecewa ya. Iya. Teman-teman ya itu kebanggaan tuh Mas Aldo. Saya. Umpamanya dibeli Mas Aldo. Di Mas Aldo bagus. Saya malah senang, bangga. Malah bangga ya. Malah bangga. Jadi nilai kepercayaan itulah yang utama. Iya betul. Bagi saya. Bukan masalah nominal uangnya. Nominal urusan belakang ya. Urusan belakang itu. Yang penting saya ngasih barang yang bagus. Di tempat situ memang terbukti bagus, gitu. Iya benar. Saya bangga banget. Kalau jelek malah saya malu. Bener. Ntar ketemu di kolong. Saya sudah ngasih barang itu bagus. Iya padahal ya kok. Tapi nyata realitanya kok rumahnya kayak gini. Aduh. Saya nyalain diri saya, berarti ini proses ini gagal. Siap. Rasanya kita ngomong susah. Sih benar. Jadi di merpati susah. Kolong lo ya? Iya, di kolong ya kok ya. Kolong merpati. Emang benar-benar harus jeli, telaten banget ya kok. Jeli, sabar banget ya tuh. Gila teman-teman. Apalagi kita ngandelin dari istilahnya telaten ini dari kecil Mas. Dari kecil. Telur lah intinya ya. Prosesnya lama Mas Aldo. Nah itu biasanya kalau buat untuk naik ke player itu berapa berapa giringan kok? Bervariasi. Beda-beda berarti kok? Beda-beda. Ada yang kan kadang-kadang dilatih ada yang enak cepet. Kadang-kadang yang butuh kesabaran itu kan kadang ya di situ. Jadi prosesnya beda-beda. Oke. Ya cuma kita kan ibaratnya 4 giringan, 5 giringan tuh sebenarnya kita harus bisa nentuin antara barang ini bisa dipakai sama enggak, itu harus bisa di 5 giringan itu berarti ya. Udah kelihatan berarti udah kelihatan. Siap. Nah dari keempat ini buat Coach Ciluk sendiri itu biasanya ini lebih suka yang dari darahan mana kok? Yang 4 itu tadi itu kalau darahan track recordnya bagus semua Mas. Hampir rata berarti kok? Hampir rata. Istilahnya burung-burung yang sudah punya prestasi semua. Wah gila ya. Iya. Tetap kita pakai pedoman Jawa atau Mas Aldo. Bibit, bobot bebet itu harus kita pakai. Di makhluk hidup lo ya. Iya. Dan itu nyata ya kok, benar-benar nyata ya. Pasti nyata. Nyata. Nah itu biasanya kalau buat nemuin betinanya, semuanya ini itu gimana kok? Untuk menambal kekurangannya itu atau tetap itu kok? Ya kita kan cari plus minusnya Mas. Tetap ya minusnya jantannya gimana,
kalau bisa ketutup dari betina. Berarti nggak asal berarti kok ya. Enggak lah, harus kita juga ya gini, kadang-kadang Konyol ini aja. bagus, emang terah bagus, tapi kan tetap bagus-bagusnya kan pasti ada kekurangan, Ada kekurangannya. pasti Iya benar. Plus minusnya itu kan. pasti. Ya ini kita tutup pakai satunya ini, apa yang kita tutup ke jantannya, apa jantan tutup ke betina. Betinanya ya. Ya. Ya soalnya kan saya banyak cerita saya gerbek kandang ini yang berpengalaman emang kayak gitu sih kok. Jadi Pasti emang kan benar-benar gitu. jeli sih. Jeli itu. Nggak asal, cuma kan kadang aja nggak paham kan asal-asalan. Sifatnya oke, sifatnya itu mantep ini. pedoman itulah, Iya. itu pasti, Pasti ya Kak? pasti itu nggak Ya. bisa dimungkiri itu. Nah itu mantap itu obrolan kali ini ya. Nah ini saya penasaran kok. Ini kok bisa dinamakan New Bulgari, awalnya gimana kok? Lupa ini di depan tadi. Itu Mas Aldo, kalau memang dulu itu kan saya ngefansnya kan Parfum Bulgarinya berarti. itu berarti tambahan dan perubahan. Perubahan. Itu hal positif ininya. Iya doa ya kok. Termasuk doa ya. Dan itu untuk menciptakan nama itu agak lama nggak kok? Ya. Spontan. Itu saya masih cita-cita sama Mas Kapil. Mbak Kapil. Tim ini apa? Kenapa? Jadi Iya. apa Bulgari itu apa? Minyak wangi, Iya minyaknya. wangi berat. Apa? Ada teman saya orang Jawa Timur. Iya. Kita ngomong pengolahan. Hampir lah ya. Iya Mas Kapil. Datang ke rumah main. Kasih apa gitu. Banyak kasih. Oh berarti dapat sumbangan itu ya dari teman ya. Iya. Wih, Orang gila. Jawa Timur. Jawa Timur. Orang pengolahan. Dan sekarang masih ada komunikasi kok sama itu? Masih. Masih berarti ya. Siap. Nah itu tak Cuma berdua sebenarnya saya sama Mbak Kapil yang mencetus ini berarti ya. itu masih kita. Nah itu pertama kali muncul terciptanya New Bulgari itu nama payarnya apa kok? Dulu nggak salah saya itu perintahnya sama Nasarudin berarti. Nasarudin Iran Nasarudin berarti ya. Berarti tercipta New Bulgari dengan payar Nasarudin ya kok. Wah gila. Ini kayak bapaknya Karisma itu berarti. Yang Karisma itu berarti. Dan itu dengar pertama kali lomba mobilan ya di Pekalongan ya. Lomba akbar mobilan pertama kali itu kalau Yang nyapet si Karisma berarti ya. Ini yang kedua juga Raden itu Radennya Bulgari sendiri. Punya Bulgari juga. Jalur Karisma. Jalur Karisma. Berarti emang benar-benar dari Kocilok ini dari dulu sampai sekarang selalu eksis ya. Selalu eksis loh. Awal muda kata Bapak Rizal. Iya emang saya juga kaget loh. Ketemu di kolong sama di rumah beda ini. Bang Ical kaget kata. Kita puter-puter di produk era dulu juga. Terah dulu ya. Sama pelatihan era-era sekarang. Iya. Ya ngikuti tren lah gitu. Iya ngikutin tren ya. Masalahnya kalau sama sekarang kan bisa jalan Lepasan. Oh iya. Sekarang trek ada yang 100, 700, 500. Yang Semarang itu berapa tuh? Tapi orang nggak tahu ya. 600. Kalau dulu kan ya, hampir sepuluh. Jauh ya kok ya. Minim tuh kalau dulu itu 900. Paling minim itu ya. Jadi burung tuh nggak ada burung yang tanggung-tanggung. Pasti tinggi ya. Pasti tinggi ya. Keindahan tuh ada. Iya. Tarung Tarung sisi. sisi bener ya. Iya emang bener-bener ya. Oke kok. Ini kayaknya obrolan dari sesi ini
cukup nih kok. Ya. Ini saya terima kasih nih kok. Ya. Makasih Mas. Makasih Mas. Iya. Nah, buat teman-teman ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan dari obrolan malam ini ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen kontak pengen tahunya Bulgari, itu ada TikToknya, ada Facebooknya ya. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembahasan kami malam ini ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi baiknya, yang buruk dibuang jauh-jauh ya. Oke, saya tutup aja dan saya ingatin dulu, jangan lupa subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.